Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rezeki yang tiada taranya kepada kita semua, yaitu berupa kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru SD Negeri 2 Cirak dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini setelah beberapa hari yang lalu saya mengikuti pelatihan tentang penelitian tindakan kelas. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita belajar bersama-sama, kita sharing, kita bisa saling mengisi bagaimana supaya sekolah kita ini lebih maju. Sekarang yang kita bahas kali ini adalah penelitian tindakan kelas. Jadi nanti bapak-bapak ibu-ibu, saya di sini bukannya pintar tapi kita sama-sama belajar. Jadi kalau nanti ada yang salah pada diri saya, bapak ibu boleh memberikan masukan sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan bersama-sama dan kita bisa memajukan sekolah ini dengan baik. Sekarang kita menuju ke penelitian tindakan kelas. Apa itu penelitian tindakan kelas? Next. Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru bersama orang lain untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas melalui refleksi diri dengan memperbaiki kinerja sehingga hasil belajar di kelasnya dapat meningkat. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semua pasti di dalam kita mengajar pasti ada kelemahan, kekurangan atau tujuan yang tidak bisa kita capai. Pasti setiap kelas memiliki permasalahan tersendiri. Itulah yang menjadi tolok ukur, menjadi acuan kita untuk membuat penelitian tindakan kelas. Dari masalah-masalah yang muncul, kita identifikasikan masalah mana yang urgent, yang sangat penting harus kita mengadakan penelitian. Setelah kita identifikasikan, kita akan menemukan hipotesa, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, yang pertama, setelah identifikasi kita harus menentukan judul apa yang kita pilih. Tentu saja dalam menentukan judul ini kita tidak boleh sembarangan karena ada beberapa kriteria yang harus ada di dalam judul itu. Nah, judulnya yang pertama adalah singkat, padat, dan jelas. Jadi dia khusus, tidak terlalu melebar kemana-mana. Yang kedua adalah ada pokok permasalahannya. Apa permasalahannya? Apa tentang pelajaran? Apa tentang motivasi siswa yang kurang? Apa minat baca anak yang kurang? Atau kurangnya sumber belajar serta alat peraga yang ada di sekolah. Jadi banyak sekali latar belakang adanya permasalahan itu timbul. Tidak hanya oh ini nilainya jelek, tapi harus kita kaji dulu. Ya, hipotesa apa saja yang menjadi pemicu adanya permasalahan itu. Kemudian selanjutnya adalah membuat tempat kelas. Jadi tentuannya kelas berapa? Kemudian abstrak. Jadi untuk judul tadi harus jelas apa, memakai kata kerja operasional, misalnya meningkatkan atau peningkatan. Apa yang mau kita tingkatkan? Apa hasil belajar anak atau motivasi? Jadi jelas. Terus untuk pelajaran apa harus kita cantumkan di situ. Dengan metode apa kita raih tujuan dari untuk menyelesaikan masalah tadi. Misalnya dengan jigsaw, dengan demonstrasi, kerja kelompok, observasi dan sebagainya. Next. Jadi setiap masalah pasti ada yang melatar belakangi timbulnya masalah seperti yang tadi dikatakan di depan tadi. Latar belakang masalah
Yang pertama adalah menjelaskan masalah yang diteliti, yang dijumpai di kelas. Contohnya apa dari Bapak-bapak Ibu semuanya? Apa permasalahan yang pernah Bapak Ibu temui di dalam kelas selama proses pembelajaran? Minat belajar siswa yang kurang. Terus apa lagi? Terus? Yang nakal. Anak yang nakal, boleh. Terus apa lagi? Siswa kurang ini apa? Konsentrasi. Konsentrasi anak kurang. Terus apa lagi? Hasil belajar anak yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan. Jadi banyak sekali permasalahan yang ada di dalam kelas, tapi kita harus memilih. Tidak semua permasalahan bisa kita jadikan judul. Kemudian, mengapa pentingnya masalah itu dipecahkan? Jadi dari sekian banyak permasalahan, kita pilih mana permasalahan yang harus segera kita atasi. Misalnya, ini setelah UTS nilainya anak kurang dari 60% yang memenuhi kriteria ketuntasan, ini yang perlu kita. Tetapi kalau terlalu banyak yang tidak tuntas, berarti harus ingat, tidak semuanya salah pada anak, tetapi bisa kesalahan pada guru, kesalahan pada kurangnya alat peraga, kesalahan pada kurangnya metode yang bervariasi, kemudian apalagi sumber belajar yang kurang, serta gaya belajar guru yang kurang menarik. Ini bisa menimbulkan semangat belajar anak menjadi kurang. Jadi bagaimana kita menciptakan kelas itu kelas yang menyenangkan, yang bisa menarik minat anak untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, apa penyebabnya? Apa penyebab timbulnya masalah? Jadi anak kurang bisa mengikuti pelajaran, apa sebabnya? Seperti yang dikatakan tadi, tidak semuanya menjadi salah anak, tetapi harus kita gali dulu apa permasalahan yang dihadapi anak sehingga kemampuan anak itu berkurang. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan untuk menghadapi masalah. Jadi kita pikirkan tindakan apa yang kita perlu. Harus kita evaluasi, harus kita observasi, harus kita menggunakan metode yang bagaimana, harus menggunakan alat apa sehingga kita bisa meraih tujuan dari pemecahan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya adalah alasan dipilihnya tindakan tersebut. Tentu saja kalau kita memilih sesuatu pasti ada latar belakang yang memotivasi kita untuk memilih permasalahan tersebut. Ya, bisa berguna bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah. Tapi tidak hanya ini, Ibu. Kalau kita sudah bisa disebarluaskan, tidak hanya berguna bagi di dalam lingkungan sekolah itu sendiri, tapi bisa dipergunakan di masyarakat sekitar yang bisa membaca, yang ada akses membaca PTK yang kita buat. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan yang bakal terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Contohnya, dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe feature dan N-feature dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mata pelajaran IPA kelas 4. Next. Kemudian bab 2 adalah kajian pustaka. Jadi teori-teori yang kita selanjutnya itu adalah penelitian itu terbiasa dari biasanya paling sedikit 2 siklus. Jadi dari pengamatan yang pertama, penelitian pertama itu bagaimana kualitasnya,
dan kuantitasnya yang kemudian yang perbaikannya pada siklus kedua dari penelitian dan metode yang kita laksanakan. Apakah penelitian kita itu berhasil, apakah anak mengalami peningkatan dalam belajar, itu yang harus kita pikirkan ya, yang kita laksanakan. Next. Kemudian hasil dan pembahasan pada bab 4 yang meliputi gambaran tempat dan subjek penelitian. Kedua adalah uraian penelitian secara umum. Yang ketiga, penjelasan per siklus. 4, proses pengumpulan data. 5, pengambilan kesimpulan. Yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu meliputi menguraikan pokok-pokok temuan PTK secara jelas, runtut, dan padat. Dengan syarat pokok-pokok temuan tersebut sudah terjawabkan permasalahan yang diteliti. Jadi sudah ada pemecahan masalah di sini. Kemudian saran, ringkasan dari hasil penelitian yang dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah, saran bagi peneliti lebih lanjut, dan saran untuk penerapan penelitian selanjutnya. Kemudian di dalam bab ini juga terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini bisa ada RPP-nya, fotonya, daftar kegiatannya, jadwalnya, itu ada di dalam lampiran. Nah, seperti ini. Lampiran-lampiran terdiri dari 1 RPP, yang kedua adalah lembar pengamatan, 3 lembar observasi, yang keempat lembar refleksi, kelima lembar perolehan hasil belajar siswa, yang keenam foto-foto kegiatan. Nah, yang perlu kita ingat dalam membuat PTK adalah sistematika yang kita buat ya. Yang pertama adalah halaman judul. Yang kedua, lembar pengesahan. Jadi harus ada disahkan ya, PTK tadi. Yang selanjutnya, ketiga adalah kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. 5, daftar tabel dan gambar. Yang keenam, abstrak atau ringkasan penelitian. Yang selanjutnya, bab 1. Bab 1 itu meliputi 1, latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, hipotesis penelitian. Kemudian bab yang kedua adalah kajian pustaka, yang terdiri dari hakikat model pembelajaran kooperatif. Jadi modelnya apa ya, itu juga harus ada sumbernya ya. Ini sudah. Next. Nah, saya kira cukup sekian dulu dari saya. Mungkin ada masukan atau saran atau pertanyaan yang nantinya kalau saya tidak bisa menjawab, kita bisa cari jawabannya bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita memotivasi kita semua untuk selalu belajar dan selalu berusaha untuk meningkatkan kemajuan sekolah kita dan meningkatkan hasil belajar anak, sehingga nantinya kalau anak-anak sudah lulus dari tempat kita mempunyai sikap yang mandiri dan berguna bagi masyarakat. Amin. Terima kasih. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu.